Kalau Allah kemarin mencukupkan rizkimu, besok juga begitu. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu nabrak-nabrak aturan, tidak perlu menerjang yang salah, yang keliru hanya demi rizki. Orang selalu saja galau, selalu saja gelisah dengan rizki. Kalau engkau tidak punya pekerjaan, gelisah, itu menurut saya manusiawi, karena manusia itu diantara fitrahnya adalah kerja, punya aktivitas, punya penghasilan. Tapi urusan hasil, urusan rezeki jangan dikhawatirkan. Itu urusannya Allah. Musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu jauh darinya. Insya Allah tema-tema yang kita angkat ini sedikit atau banyak ada relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi malam hari ini tema kita Imam Syafi'i. Muslim Indonesia itu di mana-mana selalu disebut mazhabnya yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Mulai malam hari ini kita coba ya berkenalan dengan beliau, kita coba serius. Kalau kita mengklaim bahwa kita ini bermadhab Syafi'i, paling tidak kita kenal siapa itu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, orang yang menasehati saudaranya secara tertutup berarti ia telah berbuat baik kepadanya dan menghargainya. Dan orang yang menasehati saudaranya secara terbuka berarti ia telah membongkar keburukannya dan menghinanya. Jadi mengikuti petunjuknya Imam Syafi'i ini, ya kalau memang ada sesuatu yang harus diluruskan, yang tidak pas dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, beritahu dia secara tertutup, secara privat. Kalau hanya harus pakai medsos, ya pakai jalur pribadi, pakai private message. Jangan disebar, jangan diumbar kejelekan temanmu kemana-mana. Karena kalau engkau mengumbar, membongkar kejelekan, kehinaan temanmu kemana-mana, namanya bukan menasehati, tapi engkau sedang menghinanya, engkau sedang membongkar aibnya. Ada satu adagium yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, yaitu pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah namun mengandung kemungkinan benar. Jadi perbedaan pendapat itu seringkali berawal dari beda orientasi berpikir, beda sumber yang diambil, beda sejarah atau pengalaman yang dialami. Sehingga kadang-kadang dalam satu pendapat yang kita anggap sudah benar, tapi begitu situasinya berubah, begitu sudut pandangnya berubah, begitu sumbernya kita ganti, ya jadinya kurang relevan. Ada beberapa wasiat dan nasihat dari Imam Syafi'i yang menurut saya penting dalam rangka berhubungan dengan manusia yang lain ini. Semoga yang saya pilih ini hal-hal yang relevan untuk hidup kita hari ini. Ini kan hari-hari ini kita mulai agak panas, agak sering tabrakan, konflik pikiran, apalagi di medsos itu kencengnya luar biasa. Semoga tidak merantak, semoga tidak meluas ke ranah real. Biarlah dunia maya saja yang rame, dunia nyata kita dunia yang damai, yang rahmatan lil alamin. Oke, ada beberapa tips dari Imam Syafi'i sehubungan dengan hal ini. Hubungan dengan manusia
yang baik. Katanya Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Husnudzon. Nah, ini jadi kunci hidup tentram. Ya kalau hidup kita tentram kan husnul khotimah. Jadi kuncinya ternyata husnudzon, prasangka baik kepada orang lain. Saya tidak tahu hari ini situasi dunia kontemporer itu sering menyeret kita untuk berprasangka buruk pada orang lain. Di luar rumah kita lebih sering merasa tidak aman dan tidak nyaman dari hadirnya orang lain. Ini membuat hidup kita tidak tentram. Maka katanya Imam Syafi'i, prasangka baik itu jadi kuncinya husnul khotimah. Kadang-kadang kita melihat teman kita melakukan apa gitu kan, ya itu sebenarnya yang dia lakukan itu biasa, tapi kan nilainya jadi positif apa negatif kadang-kadang tergantung prasangka kita. Ada temenmu tiba-tiba pagi-pagi dengan begitu rajinnya bersih-bersih kamar, bersih-bersih kos-kosan. Loh, ini kan sebenarnya hakikat perbuatannya baik, tapi kadang-kadang pikiran kita itu membunyikannya secara berbeda. Orang yang perspektifnya suudzon, ya mungkin alah cari muka, alah ada pamrihnya itu, alah hati-hati saja, mungkin dia ingin ngelirik-ngelirik di kamar-kamar kita ada apa, dan seterusnya. Ini namanya prasangka buruk. Bahkan tindakan yang baik sekalipun, ya kalau pikiran kita suudzon, ya kita bunyikan dia jadi jelek. Jadi suudzon itu kan menggunakan kacamata buruk, sehingga apapun akan kelihatan buruk, bahkan yang baik-baik. Ada temenmu tiba-tiba rajin ke masjid, ya engkau melihatnya ala pencitraan, alah itu tobat yang terlambat itu, alah macam-macam. Jadi begitu kacamata yang kita pakai adalah kacamata kebencian, kacamata suudzon, maka apapun yang terlihat akan berbunyi buruk dan layak kita benci. Tapi kalau kita balik, kacamata yang kita pakai adalah kacamata kasih sayang, kacamata rahmat, maka apapun yang kita lihat akan membuahkan cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Sehingga katanya Imam Syafi'i, kalau ingin husnul khotimah, ya hidupkan lagi prasangka yang baik. Terus yang kedua, berapa banyak orang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Nah, ini kan kita itu seringkali baper nunggu orang berbuat baik selalu pada kita. Begitu ada orang melakukan hal yang kita tidak suka, yang kita anggap tidak baik, maka naiklah emosi kita, tersinggunglah kita. Dan kita melihat dari hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan lupa katanya Imam Syafi'i, justru seringkali dalam kebaikan yang dilakukan orang lain padamu itu ada belenggu. Sementara dalam kekasaran, dalam kejahatan atau keburukan yang dilakukan orang lain padamu, di situ ada kebebasan. Maksudnya apa? Ya ini logikanya, kalau ada orang berbuat baik pada kita, kan detik itu juga kita dituntut juga untuk melakukan hal yang baik yang sama, untuk melakukan kebajikan yang setara,
kita tidak boleh menyakiti dia, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuatnya tidak ada berkenan. Ini kan jenis-jenis belenggu. Akhirnya ya kita harus ngatur kata-kata, ngatur tindakan, ngatur perilaku di hadapan dia. Wong dia sudah baik kepada kita. Jadi seringkali kebaikan justru membuahkan belenggu. Sementara kepada orang yang tidak baik pada kita kan tidak merasa punya tanggung jawab juga untuk peduli padanya, untuk tanggung jawab terhadap kehidupannya dan lain sebagainya. Justru kita bebas di hadapan dia. Ini nasihat ini sebenarnya untuk melonggarkan hati kita, untuk tidak putus asa dan pesimis kalau ada orang berbuat jelek pada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, bacalah perbuatan buruk itu sebagai upaya yang membuatmu bebas. Alhamdulillah engkau buruk padaku, jadi aku tidak ada beban di hadapanmu. Aku tidak terikat apa-apa untukmu. Nah ini kita malah bebas. Dari sisi ini yang tidak harus terlalu sedih, terlalu galau kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang membuat teman-teman tidak berkenan. Jadi ini wasiat selanjutnya yang berhubungan dengan relasi sosial. Ya manusia itu memang macam-macam. Tidak mungkin kita mengharapkan semua orang melakukan sesuatu persis seperti keinginan kita. Akan ada dan bahkan mungkin akan banyak orang menjalani hidup versi mereka sendiri-sendiri yang tidak selalu cocok dengan kita. Akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, orang yang ingin menyulitkan kita, orang yang melakukan hal buruk pada kita. Itulah cirinya kehidupan dunia. Kalau kita hanya sanggup menerima yang baik-baik saja dan tidak sanggup menerima yang buruk-buruk, maka hidup kita akan sangat berat. Padahal hakikatnya kalau orang memberikan yang buruk pada kita, maka kita bebas. Tidak ada tuntutan kewajiban apapun di hadapannya. Tapi pada orang-orang yang sangat baik pada kita, melakukan kebajikan pada kita, di situ ada banyak tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Nah, ini dari sisi ini maka harusnya kita tidak putus asa, harusnya kita tidak sedih kalau ada orang melakukan hal buruk pada kita. Justru mungkin terima kasih karena engkau sekarang membuatku bebas. Oke, jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi berprasangkalah yang baik. Yang kedua, luaskan hatimu, jangan hanya mau menerima yang baik-baik, tapi juga maklumilah yang buruk-buruk, karena justru yang buruk itu seringkali memberikanmu kebebasan. Yang ketiga, sebesar-besar aib adalah engkau mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu sendiri terdapat dalam dirimu. Ini bagi Imam Syafi'i, ini mbahnya perilaku yang buruk. Manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, kadang-kadang terpeleset melakukan yang buruk. Tapi yang lebih buruk dari itu apa? Menganggap orang lain buruk. Padahal keburukan yang sama ada dalam dirinya sendiri. Melarang orang mencaci maki, tapi dia sendiri melakukan caci maki. Nah, ini mengira keburukan di orang lain, padahal dalam dirinya sendiri juga subur. Mencela orang lain yang tidak menepati janji, padahal dia sendiri sering tidak menepati janji. Kecewa kalau ada orang tidak tepat waktu, padahal dia sendiri sering tidak tepat waktu. Ini
Katanya Imam Syafi'i, sebesar-besar aib. Hati-hati. Oh, ini kalau kita menasehati orang untuk tidak melakukan keburukan, padahal keburukan itu kita lakukan juga, ya. Selain nasihat kita tidak akan masuk pada orang itu, kita sebenarnya juga sedang menghinakan diri kita sendiri. Jadi nasihatnya Imam Syafi'i ini adalah kita harus introspeksi sebelum mengingatkan orang lain, sebelum menegur orang lain, sebelum melaporkan orang lain. Tidakkah keburukan yang sama ada dalam diri kita atau pernah kita lakukan? Kalau memang ada, ya kita bersihkan dulu. Karena lebih penting bersih-bersih rumah sendiri daripada rumah tetangga. Kalau rumahnya sendiri kotor, ya kita tidak akan sehat. Oke, demikian juga hubungan dengan orang lain. Kalau kita berminat sekali membuat orang lain bersih, orang lain santun, orang lain berakhlak, orang lain beradab, ya pertama-tama kita introspeksi apakah kita sendiri sudah santun, sudah beradab, sudah berakhlak. Kalau sudah, ya monggo. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Jadi ini rumus-rumus berhadapan dengan orang lain. Pendapatnya Imam Syafi'i selanjutnya, kalau tadi hubungan dengan manusia, sekarang hubungan dengan Allah. Kata Imam Syafi'i, engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Di antara yang sering menghalangi kita, yang sering menghambat kita saat melakukan yang baik dan yang benar adalah penilaian manusia. Loh, memperhatikan penilaian manusia boleh, tapi dia tidak boleh sebagai variabel yang dipentingkan melebihi yang lain, melebihi ridho Allah, melebihi kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Kalau dalam bahasa nilai, pandangan manusia ini posisikan di level tersier. Kalau bahasa usul fikih mungkin ini levelnya tahsiniyat. Ada ndak apa-apa, ndak ada juga ndak masalah, jangan tergantung itu. Mungkin makomnya hanya makom kepantasan saja. Kalau kita melakukan yang baik dan yang benar, kok dipuji orang, kok orang menilainya juga baik, alhamdulillah. Tapi seandainya ndak dipuji sekalipun, bahkan dibenci, diiri orang, ya biar saja. Yang kita fokusi satu-satunya adalah ridhonya Allah, hubungan kita dengan Allah. Katanya Imam Syafi'i, engkau tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Sebaik apapun, seluruh sebenar apapun yang kita lakukan, kita sampaikan, akan selalu ada orang yang tidak senang. Siapa yang punya channelnya YouTube, kalian merasa ini loh yang saya sampaikan ini baik loh, kok masih ada yang jempol ke bawah ya, kok masih ada yang tidak suka ya. Loh ya itu manusia memang. Tidak mungkin orang sepakat semua, seneng semua. Ya seleranya beda-beda. Jadi ya termasuk ngaji ini kan ya ada yang suka, ada yang tidak suka, ya itu manusia. Isinya mungkin ada yang menganggap penting, ada yang menganggap alah kayak gitu aja. Itulah manusia. Alhamdulillah kalau dapat bonus penilaian manusia yang baik. Tapi kalau tidak masalah.
Yang harus kita permasalahkan adalah hubungan kita dengan Allah. Apakah Allah ridho dengan yang saya lakukan ini? Kira-kira Allah berkenan tidak kalau saya ngaji seperti ini? Itu yang pertama-tama itu. Jadi kita bangun hubungan kita dengan Allah pertama-tama dengan cara jangan memposisikan penilaian manusia sebagai yang nomor satu. Terus jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Ini orientasi hidup yang menurut saya ideal. Hati kita isinya akhirat. Akhirat itu hati itu kan sesuatu yang vital. Disitulah orientasi hidup kita bermula. Ala inna fil jasadi mudghah, itu kan kemarin kita kaji, itu dalam tubuh itu ada satu gumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Nah itu kan hati. Ini kalau hati ini isinya akhirat, ya berarti orientasinya ke atas, orientasinya vertikal, pada yang ketuhanan, yang ilahi. Karena di sanalah letaknya hidup yang sejati. Maka sarannya Imam Syafi'i, akhirat letakkan di hatimu. Yang kedua apa? Dunia letakkan di tanganmu. Ya kita butuh hal-hal duniawi untuk menjalani hidup di dunia ini. Harta dan lain sebagainya cukup letakkan di tangan, jangan taruh di hati. Diletakkan di tangan itu ya kalau hilang ya tidak masalah, nyari lagi. Kalau dicari, kalau diletakkan di hati hilang, itu patah hati kita. Stres, depresi kita itu kalau diletakkan di hati. Maka dunia letakkanlah di tangan saja. Untuk mendukung usaha kita meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan, kematian taruh di pelupuk mata kita. Ini kafa bil mauti wa'idhon, cukup kematian sebagai nasihat. Kalau pelupuk mata kita senantiasa membayangkan kematian, bahwa kita ini di dunia ini waktu kita terbatas, maka insya Allah hidup kita tertib, teratur, sadar tentang yang sejati, sadar tentang kehadiran Allah dalam hidup ini. Jadi letakkan kematian di pelupuk mata. Ini nama lain dari ingat-ingat selalu akhir hidup kita tidak lama lagi. Ingat-ingat selalu bahwa semua orang, tidak hanya yang tua, yang muda juga, yang kecil juga, kalau sudah saatnya akan bertemu dengan kematian. Ini akan membuat hidup kita lebih tertib, lebih serius, mendekat kepada Allah, dan lebih fokus pada hidup akhirat daripada hidup dunia. Ini nasihat yang kedua tentang hubungan dengan Allah. Terus jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Wah, ini kalimatnya agak romantis. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Carilah teman yang membantu kita semakin dekat dengan Allah. Kita ajarkan anak, istri, suami, keluarga untuk mau bersama-sama kita mendekat kepada Allah. Kita jadikan harta kita kendaraan untuk mendekat kepada Allah.
kita jadikan apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Caranya seperti itu. Jangan dekat, jangan akrab dengan orang yang tidak peduli tentang Allah, apalagi berani melawan, berani meninggalkan Allah. Kalau Allah saja berani dia lawan, berani dia tinggalkan, apalagi kamu, apalagi engkau. Nah, ini putri-putri yang mau menikah, cowok-cowok yang sudah punya pasangan, coba dicek pasanganmu orang yang berani meninggalkan Allah atau tidak. Kalau dia berani, ya dinasehati biar tidak berani, diberi wawasan-wawasan tentang Allah dalam hidupnya, tentang kehadirannya dalam hidupnya, tentang kekuasaannya dalam hidupnya, sehingga dia tidak berani lagi meninggalkan Allah. Tapi kalau dia masih saja berani meninggalkan Allah, cari jalan biar dia tidak berani. Karena Allah saja setelah dia tahu bagaimana posisi, bagaimana peran, bagaimana kekuasaannya, setelah dia tahu ini kok masih meninggalkan, masih melawan, harus kalian hati-hati, apalagi hanya meninggalkan kalian, apalagi hanya mengecewakan kalian. Jadi jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Terus ini, jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau menurut nasihatnya Imam Syafi'i ini, mari kita baca sebagai keinginan Allah untuk membuat kita kuat. Hari ini masih dalam situasi pandemi. Mari kita baca pandemi ini keinginan Allah membuat kita lebih kuat. Kita disuruh lebih kuat menjaga imunitas tubuh. Kita disuruh lebih kuat dalam menjaga kebersihan. Kita disuruh lebih kuat dalam menahan diri tidak banyak keluar rumah. Jadi apapun ujian, apapun kesulitan itu sebenarnya Allah ingin membuat kita lulus jadi orang yang lebih kuat karena berhasil menaklukkan kesulitan itu. Dan jangan lupa, Allah juga nanti yang akan menjadi penolong kita. Jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Nah ini, teman-teman mungkin tidak perlu saya jelaskan, sudah paham ya maksudnya. Kalau engkau malas belajar, kalau engkau merasa tidak sanggup belajar, ya latihlah dirimu agar sanggup jadi orang bodoh, agar sanggup menanggung perihnya kebodohan. Jadi pilihanmu cuma dua, tekun belajar, nambah ilmu, apa kuat tidak tahu, kuat bodoh. Ini kalimat dorongan, kalimat motivasi agar kita jalan terbaik yang kita ambil yaitu sanggup menahan lelahnya belajar. Karena sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri, sesulit apapun situasi, beliau tidak pernah menyerah untuk belajar. Imam Syafi'i itu bahkan, karena tadi saya cerita beliau ini anak yatim sejak usia 2 tahun, hidupnya serba pas-pasan bersama ibunya beliau. Tapi beliau ini sangat semangat mencari ilmu. Banyak cerita bagaimana Imam Syafi'i menulis ilmunya di atas tulang-tulang. Karena kebetulan rumahnya dekat bukit, beliau
Mungkin tidak seperti kita hari ini punya laptop, punya kertas, punya buku. Beliau karena tidak mampu, akhirnya ilmunya ditulis di atas tulang-tulang. Kadang-kadang juga ditulis di atas potongan-potongan keramik. Tapi beliau semangat belajarnya, semangat mencari ilmunya, tidak ada tandingannya. Baik, nah kita lanjutkan. Ini menurut saya yang lebih penting untuk era medsos ini. Era digital yang luar biasa, yang harusnya memudahkan kehidupan kita, ternyata dalam banyak hal kecanggihan IT justru merepotkan, menambah rumit hidup kita. Ya meskipun tidak mungkin progres itu disusutkan. Sekarang tidak pakai digital lagi, tidak pakai IT lagi, ya itu tidak mungkin. Tapi kuncinya memang di kita sebagai penggunanya, sebagai pemanfaatnya. Sejauh mana kita menggunakan itu untuk hal-hal yang manfaat dan maslahat. Nah, ini nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Ini istilahnya mungkin agak keras ya. Saya mendefinisikan orang bodoh itu bukan orang yang IQ-nya rendah, tapi orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tertutup, tidak mau diberitahu. Diberitahu saja tidak mau, apalagi belajar sendiri. Nah, ini orang-orang ini bahaya. Apalagi kalau orang-orang ini orang yang merasa bahwa dirinya sudah tahu, dirinya sudah pinter, dirinya sudah benar, sudah baik. Nah, ini lebih gawat lagi. Nah, Imam Syafi'i memberi beberapa tips menghadapi orang semacam ini. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, janganlah engkau menyampaikan pendapat kepada orang yang tidak menghendakinya. Engkau tidak akan mendapat pujian, pendapatmu pun tidak akan berguna. Jadi kalau memang jelas orang ini sudah tertutup, diberitahu tidak bisa, dinasehati mental, tipenya memang sudah seperti itu, ya kita jangan capek-capek, katanya Imam Syafi'i ya, menyampaikan nasihat-nasihat atau pendapat-pendapat padanya. Karena tidak akan ada gunanya, engkau pun tidak akan dipuji. Bahkan mungkin yang kau dapat hanya sakit hati, karena dia akan menertawakanmu, dia akan menganggapmu rendah, lemah, dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, ada titik di mana kita berpikir taktis, strategis dalam kebaikan. Antara lain ya tidak usah capek-capek menasehati orang yang tidak mau, orang yang menutup diri. Cari strategi yang lain yang lebih efektif, karena nasihatmu tidak akan berguna, engkau pun tidak akan dapat pujian. Itu nasihat pertama. Bertemu orang-orang yang tidak pinter, orang-orang yang tertutup. Nah, yang kedua, silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Nah, ini analoginya menarik. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti, orang ini tidak tahu, diberitahu tidak bisa, tapi tiap hari mungkin menghina kita, mengkritik kita, menjatuhkan kita, menunjukkan di mana kesalahan kita, padahal dia tidak ngerti duduk persoalannya. Katanya Imam Syafi'i, kalau menghadapi situasi yang rumit semacam itu, orang ini maunya apa sih? Dia tertutup, diberitahu tidak mau,
tapi kelakuannya tiap hari menyakiti dan menyakitkan. Kata Imam Syafi'i, ya sudahlah, hinalah diriku sepuas kalian, tapi aku akan tetap diam. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jadi menggonggonglah sepuasmu. Toh engkau diingatkan juga tidak mau, engkau diberi tahu yang benar juga tidak mau. Kalau engkau memang puas dengan menghina, hinalah diriku sepuas mungkin, dan aku akan tetap diam. Karena kalau aku menjawab, membalas, yang terjadi biasanya kontraproduktif. Engkau semakin panjang ngomong, engkau semakin tidak karu-karuan. Tunggulah sampai gonggongan anjingnya berhenti, baru singa menyala. Jadi ini yang kedua. Mungkin teman-teman punya situasi nanti mengalami situasi semacam ini. Quotes ini boleh dipakai, tapi juga ya ndak dipakai sembarangan. Nanti setiap kali ada orang ngeritik kalian pakai ini. Aku diem saja, singa kan ndak membalas gonggongan anjing. Padahal kamu ndak bisa jawab kritikannya temenmu. Ini situasinya tidak untuk situasi semacam itu, tapi untuk situasi mungkin ada orang yang bodoh tapi cerewet, diberitahu ndak mau, suaranya ndak berhenti-berhenti, ya mungkin situasi yang seperti itu. Tapi untuk kritik-kritik yang konstruktif, produktif, diskusi-diskusi yang billati ya ahsan tadi, ya jangan diem saja. Ikhlaslah bertukar pikiran, saling memberi masukan. Jadi ini kalimatnya Imam Syafi'i ini ya silahkan dipakai sesuai dosisnya, sesuai ruang dan waktunya. Ini quote selanjutnya juga mirip. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadi ini melanjutkan tadi, ketemu orang yang seperti tadi loh. Seandainya harus merespon, ya tetap kita respon dengan santun, tetap kita tidak lupa akhlak, tidak lupa adab. Biar saja orang terus menghina kita, orang terus menyakiti kita. Kalau kita memang ada dalam kebenaran, ada dalam kebaikan, maka gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Gaharu itu ya kayak dupa itu kan, alat untuk menyebarkan aroma. Nah itu kalau ingin wangiannya semakin tersebar, ya apinya ditambah. Ya kayak dupa itu kan, ditiup apinya semakin muncul, kemudian aromanya semakin menyebar. Kayak kemenyan itu kan juga begitu. Nah, jadi biarlah orang menghina. Orang menghina kita itu kan semacam melemparkan api kepada kita, menyulutkan api dalam hati kita. Tapi tidak usah khawatir karena kita jenisnya gaharu. Semakin diberi api, kita semakin memberikan aroma wewangian. Maka respon apapun yang kita berikan harusnya tetap dengan jalan bersikap yang santun. Oke, mengapa sih harus diam? Mengapa sih kok tidak langsung ditabrak saja orang-orang seperti itu? Kata Imam Ghazali kata Imam Syafi'i selanjutnya, aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tetapi aku akan kalah pada 1 orang yang bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Nah ini menurut Imam Syafi'i, kalau sekedar debat, diskusi, melawan 10 orang aku bisa menang, aku bisa berhujjah. Tapi melawan 1 orang bodoh, ya sudahlah, aku tidak akan menang. Kenapa? Dia tidak ngerti landasannya ilmu, sehingga yang dia lakukan paling yo ngeyel, paling yo pokoknya,
paling menganggap kebenarannya satu-satunya. Tidak mau mendengarkan argumen yang lain, tidak mau mendengarkan dalil yang berbeda, tidak mau melihat perspektif yang berbeda. Diskusi dengan orang semacam ini tidak akan menang. Maka ya jalan satu-satunya ya sudahlah, seperti yang di atas tadi, bisa diam dan bisa tetap bersikap santun. Nah, ya memang orangnya tidak ngerti, dijelaskan seperti apapun tidak akan mau dan tidak akan ngerti. Nah, terus menghindarkan telinga dari hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Ini zaman Imam Syafi'i, belum ada medsos, belum ada gadget, belum ada internet. Kalau hari ini informasi itu tidak hanya datang lewat telinga, tapi juga lewat mata. Jadi menjaga mata dari membaca hal-hal yang tidak baik, ini kalau mau dilengkapi. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, ini keharusan. Kenapa? Membaca, mendengar itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam diri kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita memasukkan juga yang rusak-rusak, sama artinya dengan merusak diri kita, merusak pikiran kita. Maka mari kita hati-hati. Lebih baik menghindar. Misalnya punya grup WhatsApp yang isinya begitu-begitu, terus yang tidak baik, ya sudahlah. Kalau ada tiba-tiba grup WhatsApp-nya penuh yang isinya begitu-begitu, ya dibersihkan saja, clear all. Mungkin bila perlu, tidak perlu dilihat-lihat. Kalau bisa keluar ya syukur, kalau tidak bisa keluar mungkin sungkan, mungkin tidak enak, ya sudah diam saja. Setiap kali penuh dibersihkan. Menghindari mata kita melihat hal-hal yang tidak baik atau telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut kita kan juga harus dijaga, tidak ngomong yang jelek-jelek. Telinga kita berarti harus dijaga, tidak mendengar yang jelek-jelek. Mata juga harus dijaga, tidak melihat yang jelek-jelek. Ini kunci, salah satu cara agar jiwa kita tidak gelap. Jiwa kita tetap terang, tetap bisa menampung cahaya yang namanya ilmu. Mendengar yang tidak baik itu salah satu maksiatnya mata, maksiatnya telinga. Melihat yang tidak baik ini maksiatnya mata. Padahal maksiat itu salah satu yang menghalangi kita dari ilmu, dari cahaya dari Allah. Oke, biasanya yang tidak baik itu muncul dari orang-orang bodoh, dalam tanda petik tadi ya, dengan definisi bodoh yang saya jelaskan tadi. Jadi ini beberapa tips dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Jadi yang pertama, lihatlah apa memang efektif kalau kita menasehati dia, apa dia mau. Kalau tidak, cari strategi yang lain biar tidak menghinakan ilmu. Kemudian ada kalanya memang kita memilih diam saja. Meskipun begitu, kita tetap dituntut untuk bersikap santun. Karena memang orang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak tahu landasannya ilmu. Ini yang agak menyulitkan. Kalau orang pinter sama orang pinter ya biasanya lebih mudah. Bahkan ada adagium al-alim wal-alim kafa bil isyarah. Orang sama-sama pinter itu mungkin menasehatinya nggak pakai kata-kata yang panjang lebar.
Dengan isyarat-isyarat saja sudah masuk nasihatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i. Semoga masih belum ngantuk, semoga masih belum capek. Ya kalau ngantuk dan capek ya bisa ditinggal tidur saja, besok dan kapan-kapan dilanjutkan lagi. Tidak boleh dipaksa. Syukur-syukur kalau malam-malam ada waktu habis tahajud apa sebelum tahajud untuk nambah ilmu. Imam Ghazali itu terkenal sekali waktunya di malam hari itu dibagi 3. Imam Syafi'i, mohon maaf ya, saya mungkin sering kepleset Imam Ghazali karena bolak-balik ngaji tentang Imam Ghazali. Imam Syafi'i ini dikenal waktu malam-malam beliau dipecah jadi 3. Sepertiga yang pertama untuk menulis, ya kalau kita sebut saja untuk belajar. Sepertiga malam yang kedua untuk ibadah, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Dan sepertiga yang terakhir untuk istirahat, untuk tidur. Ini menurut saya memanfaatkan malam secara efektif. Boleh kita tiru. Jadi di setiap malam ada belajarnya, ada ibadahnya, ada istirahatnya. Yo ndak melekan belajar terus, mentang-mentang ilmu penting semalaman belajar terus. Yo ndak ibadah terus, entah mengejar karomah apa mau ibadah terus, ndak juga. Ya juga ndak tidur terus. Udah tema hubungan dengan Allah sudah. Sekarang tema rezeki. Ini salah satu hal yang sering membuat kita galau. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Ini kan sering membuat kita gelisah, apalagi teman-teman mahasiswa. Besok mau jadi apa? Besok mau kerja apa, besok bisa makan apa tidak, bisa bayar kuliah atau tidak, dan seterusnya. Loh, kalau kalian kemarin-kemarin bisa survive, kalian kan kemarin juga masih belum punya pekerjaan, kalian kemarin juga masih bergantung sama orang tua, kalian masih belum mandiri juga kemarin, tapi toh Allah menghadirkan rezekimu dengan jalan yang ada, mungkin lewat orang tua, lewat beasiswa, lewat tetangga, itu kan rezeki dari Allah. Kalau Allah kemarin mencukupkan rezekimu, besok juga begitu. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu nabrak-nabrak aturan, tidak perlu menerjang yang salah, yang keliru hanya demi rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ini kalau diceramahkan mudah, tapi kalau dipraktekkan kelihatannya sulit. Orang selalu saja galau, selalu saja gelisah dengan rezeki. Kalau engkau tidak punya pekerjaan, gelisah, itu menurut saya manusiawi, karena manusia itu diantara fitrahnya adalah kerja. Punya aktivitas, punya penghasilan. Tapi urusan hasil, urusan rezeki jangan dikhawatirkan. Itu urusannya Allah. Sebagaimana dawuhnya Imam Malik minggu lalu yang kita kutip, bahwa lakukan saja sesuai bidangmu sebaik mungkin, sesuai yang harus kamu lakukan, tugas-tugasmu sebaik mungkin. Urusan rezeki kembalikan lagi pada Allah, karena Allah yang mengatur, Allah yang mencukupkan. Ini sama maksudnya dengan kata-kata dari Imam Syafi'i ini. Itu saya bawa sebuah syair yang terkenal sekali. Ini nasihat agar kita tidak mencampur uang yang haram dengan yang halal. Ia kumpulkan yang haram dengan yang halal, supaya menjadi banyak. Yang haram pun masuk
masuk ke dalam yang halal, lalu ia merusaknya. Oke, ini ada cerita di balik syair ini. Jadi satu ketika ada seseorang yang menghadap ke Imam Syafi'i. Orang ini mengeluhkan rizkinya tidak cukup. 1 bulan dia mendapat gaji 500 dirham. Tapi gaji sebesar ini rasanya sudah besar. Kok masih susah memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan. Orang ini mengadu pada Imam Syafi'i. Nah, nasihatnya Imam Syafi'i agak aneh. Katanya Imam Syafi'i, oke, bulan depan kamu mintalah gajimu diturunkan menjadi 400 dirham saja. Oh, ini aneh ya, orang merasa kekurangan kok gajinya tidak cukup malah diminta turun. Tapi karena yang meminta seorang ulama besar yang dekat dengan Allah, ya dituruti. Minta penurunan gaji. Bulan depan gajinya jadi 400 dirham. Tapi tetap 400 dirham pun dia masih kesulitan, masih kekurangan. Menghadap lagi pada Imam Syafi'i. Terus katanya Imam Syafi'i, wah ini ada yang salah. Coba kamu minta turun lagi 300 dirham untuk bulan depan. Ini orang ini semakin heran, loh kok tambah turun? 500 rasanya kurang, 400 masih kurang, sekarang disuruh 300. Tidak apa-apalah, yang menyuruh beliau insya Allah ada hikmahnya, ada rahasianya. Diikuti. Minta diturunkan 300 dirham. 300. Nah, setelah 300 gajinya, rasanya kok malah tenang. Rasanya tidak banyak lagi kebutuhan macam-macam. Rasanya kok cukup dibuat apa saja dalam 1 bulan. Alhamdulillah. Padahal kemarin 500 rasanya tidak cukup, 400 rasanya tidak cukup, 300 kok rasanya malah cukup. Kembalilah dia menghadap pada Imam Syafi'i. Kok bisa sekarang saya merasa cukup gaji saya meskipun jatuhnya hanya 300? Nah, Imam Syafi'i terus memberitahu, wahai saudaraku, sebenarnya pekerjaan yang engkau lakukan itu memang layaknya gajinya hanya 300. Sehingga sisa yang 200 ini sifatnya kelebihan. Dan ini yang kecampur dalam gajimu yang halal. Sehingga membuatnya tidak barokah kalau dalam bahasa Islamnya. Karena tidak barokah, ya rasanya kurang terus. Rasanya ada saja kebutuhan-kebutuhan baru yang sehingga 500 ini tidak cukup. Tapi ketika engkau mengambil hakmu pas sesuai jatahmu, yaitu 300, sekarang hartamu sudah bersih, isinya halal semua, dan disitulah letaknya barokah. Nah, ini urusan rezeki, berarti kita harus hati-hati. Yang halal dan yang haram ketika dia ngumpul, yang haram akan merusak yang halal. Ketika yang halal dirusak dengan hadirnya yang haram, harta kita jadi tidak barokah. Dan tidak ada hubungannya dengan jumlah, dengan kuantitas. Karena harta itu kan kuncinya pada rasa cukup yang ada dalam diri kita. Oke, jadi ya ini untuk bahan renungan kita semua. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini hati-hati dalam pengelolaan rezeki. Jangan sampai harta yang kita pegang tidak barokah atau kecampur-campur sehingga tidak barokah. Baik, teman-teman,
masih ada beberapa quotes, beberapa nasihat berharga dari Imam Syafi'i. Beliau ini sebenarnya sangat banyak kitabnya, sangat banyak nasihat wasiat yang berharga. Ya, cuma sayangnya kita tidak mungkin mengangkat semuanya malam hari ini. Sering saya bilang ya ngaji ini hanya mancing saja. Semoga teman-teman tertarik untuk memperdalam lebih jauh.